Halo teman-teman semua, gue Noval. Gimana nih kabarnya? Semoga masih sehat ya, walaupun banyak deadline yang menghantui. Tenang aja, gue gak bakal lama-lama kok durasi videonya. Karena tahu kita generasi Z gak suka hal-hal yang monoton, right? Di sini gue mau bahas soal perbandingan sistem pemilu proporsional tertutup dan proporsional terbuka dalam kajian sistem pemilu di Indonesia. Sebelumnya mungkin kita sudah gak asing dengan kedua hal tersebut. Makanya di sini gue hanya mengingatkan kembali terkait materi ini, teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas. Check this out. Pertama, kita bahas latar belakang pemilihan umum di Indonesia. Pengaturan mengenai pemilihan umum atau pemilu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 22E ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana penyelenggaraan pemilu dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bisa mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat memperjuangkan aspirasi dari rakyat dengan mengikuti tuntutan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia menganut sistem demokrasi dan telah menerapkan sistem pemilu representasi proporsional dan multipartai sejak 1955. Pada pemilu 1955, 4 kekuatan politik utama muncul dari 170 partai politik yang ikut serta. Pada masa Orde Baru, pemilu diikuti oleh 10 kontestan pada tahun 1971. Meskipun ada perdebatan mengenai sistem pemilihan langsung menggunakan sistem distrik, tetapi pada pemilu tahun 1977 hingga 1997 tetap menggunakan sistem representasi proporsional dengan daftar calon tertutup. Selanjutnya, kita lihat seberapa pentingnya memahami sistem pemilu proporsional. Dalam sistem pemilihan proporsional, wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Akan tetapi, karena luasnya wilayah negara dan jumlah penduduk warga negara yang banyak, maka wilayah tersebut dibagi atas dapil-dapil pemilihan. Misalnya, provinsi menjadi satu daerah pemilihan. Kepada daerah-daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi untuk diperebutkan tergantung pada luas daerah pemilihan dan jumlah penduduk, pertimbangan politik, dan sebagainya. Lalu, sistem pemilu proporsional ini terbagi menjadi dua, yaitu proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Oke, kita bahas sistem proporsional tertutup dulu. Sistem proporsional tertutup adalah sebuah model perwakilan berimbang dalam pemilihan umum di mana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan, bukan calon legislatif individu. Pemilih hanya memilih partai politik dan tidak memilih calon legislatif secara langsung. Surat suara hanya menampilkan nama-nama partai dan pemilih memilih melalui tanda gambar atau lambang partai. Setelah pemilihan partai selesai, partai politik menentukan daftar calon legislatif berdasarkan nomor urut yang telah ditentukan oleh partai. Jika partai memperoleh 2 kursi, misalnya, maka calon nomor urut 1 dan 2 dari partai tersebut yang akan terpilih. Jika partai hanya memperoleh 1 kursi, maka hanya calon nomor urut 1 yang akan terpilih. Kelebihan dan kekurangan sistem tertutup ialah: kelebihannya mendorong stabilitas politik, penghematan biaya, proses penghitungan yang cepat, dan mempermudah pemilih. Kekurangannya yaitu keterbatasan pilihan, risiko oligarki partai, potensi penurunan partisipasi, dan kurangnya transparansi. Lalu bagaimana dengan sistem proporsional terbuka? Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilihan di mana pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon anggota legislatif dari daftar yang disediakan oleh partai politik. Dalam sistem ini, kursi di parlemen dialokasikan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing calon, sehingga memberi kesempatan kepada pemilih untuk menilai dan memilih individu yang mereka anggap paling mewakili kepentingan mereka. Kelebihan dan kekurangan sistem terbuka.
Kelebihannya yaitu meningkatkan partisipasi pemilih, akuntabilitas individu, kualitas calon yang lebih baik, mengurangi dominasi partai, dan keterhubungan emosional antara calon kandidat dan pemilih. Kemudian, apa yang menjadi kekurangan sistem proporsional terbuka? Di antaranya, politik uang, modal politik yang besar, pengurangan peran partai politik, kesulitan menegakkan kuota gender dan etnis, dan risiko fragmentasi politik. Dari pemaparan di atas, kita bisa membandingkan dan menyimpulkan bahwasanya terdapat plus minus dari kedua sistem proporsional tersebut, di mana setiap sistem proporsional memiliki aspek-aspek yang sangat fundamental dalam keberlangsungan politik di Indonesia. Dari mulai aspek partisipasi pemilih, pengaruh terhadap representasi politik, serta dampak stabilitas politik dan pemerintahan. Mungkin demikian pembahasan gua soal sistem proporsional tertutup dan terbuka di Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak merasa puas ya, dan terus mencari tahu lebih jauh terkait materi ini. Thank you and see you later.